Pendidikan selalu menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban. Di setiap zaman, pendidikan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi, budaya, dan sosial. Namun, di era digital ini, pendidikan tidak hanya berubah, tetapi juga bertransformasi secara signifikan. Teknologi telah membawa tantangan dan peluang baru bagi dunia pendidikan, mengubah cara kita belajar, mengajar, dan berinteraksi di dalam maupun di luar kelas. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan pergeseran besar dari metode pembelajaran tradisional menuju pembelajaran digital. Dari penggunaan papan tulis dan buku cetak, kini kita bergerak ke arah pembelajaran berbasis layar, koneksi internet, dan perangkat pintar. Ini bukan sekedar evolusi, tetapi revolusi dalam pendidikan. Namun, seperti halnya setiap perubahan besar, era digital juga membawa tantangan yang tidak sedikit. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah 1. Kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa atau bahkan guru memiliki akses yang memadai terhadap perangkat teknologi atau internet. Kesenjangan digital ini menjadi masalah besar terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Sementara di kota-kota besar, kita bisa melihat siswa dengan laptop atau koneksi internet yang stabil. Di banyak tempat lain, siswa masih berjuang hanya untuk mendapatkan akses ke materi pembelajaran digital. Di sini, kita melihat pentingnya intervensi pemerintah dan pihak swasta untuk menjembatani kesenjangan ini. Tanpa akses yang merata, ketidaksetaraan pendidikan justru akan semakin melebar di era digital. 2. Kurangnya kesiapan guru dan siswa. Teknologi mungkin sudah ada, tetapi banyak guru dan siswa yang belum siap secara teknis dan psikologis untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi pembelajaran digital. Para guru yang terbiasa dengan metode tradisional mungkin kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru. Sementara siswa, meskipun disebut sebagai generasi digital, seringkali tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk belajar secara efektif dalam lingkungan digital. Selain itu, pembelajaran daring seringkali kurang efektif dalam membangun keterampilan sosial dan kolaborasi yang sangat penting dalam dunia kerja. Tantangan ini memerlukan pelatihan dan dukungan yang lebih baik untuk guru maupun siswa, agar teknologi dapat benar-benar dimanfaatkan dengan optimal. Yang ketiga, disleksi dan kesehatan mental. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pendidikan di era digital adalah distraksi. Siswa yang belajar melalui perangkat digital seringkali tergoda untuk membuka media sosial, bermain game, atau menonton video alih-alih fokus pada pelajaran mereka. Selain itu, adanya tekanan untuk selalu terhubung dapat menimbulkan masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, bahkan depresi. Namun, di balik semua tantangan ini, ada peluang besar yang dibawa oleh era digital untuk memperbaiki dan memperkaya sistem pendidikan kita. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi bisa menjadi alat yang luar biasa untuk memajukan pendidikan. Mari kita lihat beberapa peluang utama yang muncul di era digital ini. 1. Akses informasi yang luas dan terbuka. Salah satu keuntungan terbesar dari era digital adalah akses ke informasi yang tidak terbatas. Siswa kini dapat belajar dari berbagai sumber, termasuk kursus online, video tutorial, dan literatur ilmiah yang dapat diakses dengan mudah melalui internet. Ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi bidang minat mereka lebih dalam
bahkan di luar kurikulum formal sekolah. Di masa lalu, pendidikan seringkali terbatas pada apa yang disampaikan oleh guru di kelas. Tetapi sekarang, seorang siswa di negara berkembang dapat mengikuti kursus yang diajarkan oleh profesor di universitas top dunia tanpa harus meninggalkan rumahnya. Pendidikan global kini menjadi lebih inklusif dan dapat diakses oleh siapa saja. Yang kedua, pembelajaran yang dipersonalisasi. Teknologi memungkinkan pendekatan yang lebih dipersonalisasi dalam pendidikan. Dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI, kini kita dapat mengembangkan program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Misalnya, platform pembelajaran online dapat menganalisis data dari pekerjaan siswa dan memberikan materi tambahan atau tantangan yang sesuai dengan level mereka. Pembelajaran yang dipersonalisasi membantu siswa dengan kecepatan mereka sendiri, mengatasi kelemahan mereka, dan mengembangkan potensi mereka secara lebih efektif. Ketiga, kolaborasi global. Teknologi telah menghilangkan batasan geografis dalam pendidikan. Siswa dari berbagai belahan dunia kini dapat berkolaborasi dalam proyek-proyek yang sama, berbagi ide, dan belajar dari perspektif yang berbeda. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tentang topik tertentu, tetapi juga membangun keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam dunia kerja yang semakin global. Kolaborasi global ini juga membuka peluang bagi pertukaran budaya, pemahaman lintas budaya, dan pembangunan jaringan profesional yang luas sejak dini. Yang keempat, penggunaan kecerdasan buatan dan big data. Dalam dunia pendidikan, kecerdasan buatan atau AI dan analisis data besar atau big data kini menjadi alat yang semakin penting. Melalui data yang dikumpulkan dari hasil belajar siswa, guru, dan administrator dapat mengidentifikasi pola, memahami tantangan yang dihadapi siswa, dan menyesuaikan strategi pengajaran yang lebih efektif. Dengan adanya data ini, keputusan pendidikan dapat diambil secara lebih berbasis bukti, memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Yang kelima, pendidikan jarak jauh dan fleksibilitas. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sistem pendidikan yang fleksibel. Pendidikan jarak jauh yang dulunya dianggap sebagai alternatif, kini telah menjadi arus utama di banyak tempat. Fleksibilitas ini memungkinkan siswa untuk belajar di waktu dan tempat yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau logistik untuk menghadiri sekolah secara langsung. Dengan pembelajaran jarak jauh, pendidikan menjadi lebih inklusif, memberikan kesempatan kepada siswa dari berbagai latar belakang untuk terus belajar tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Selanjutnya, menghadapi masa depan pendidikan di era digital. Dalam era digital ini, pendidikan menghadapi tantangan dan peluang yang sangat besar. Tetapi, dengan komitmen bersama dari pemerintah, institusi pendidikan, guru, dan masyarakat, kita dapat mengatasi tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Teknologi hanyalah alat. Kuncinya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan pengalaman belajar, membangun keterampilan baru, dan mempersiapkan generasi berikutnya untuk dunia yang terus berubah.